Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurangan satu apapun, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menetapkan kita sebagai seorang mukmin dan seorang muslim yang kafah insya Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini kita ketemu lagi dengan channel Kang Agus Tegar dalam rangka untuk berbagi sesama kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita berupaya untuk membagi-bagikan ilmu, dan mungkin juga Bapak Ibu dan saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan komentar, mungkin akan memberikan kritik, mungkin akan memberikan saran dan sebagainya. Silahkan, kami terbuka secara umum. Karena memang ilmu itu harus disampaikan kepada yang lain, tidak boleh disembunyikan oleh kita sendiri. Mau pintar sendiri, mau menang sendiri dan sebagainya, yang lain tidak perlu ikut-ikutan. Itu tidak seperti itu bagi kami. Karena kitmanul ilmi adalah merupakan perbuatan yang dosa. Perbuatan yang dosa, menyembunyikan ilmu atau kebenaran adalah dosa bagi yang melakukan. Kali ini kita akan menyampaikan satu topik yang berjudul pengawasan malaikat dan pengawasan melekat. Karena di dalam melakukan pengawasan itu kita tercegah dari perbuatan-perbuatan yang istilah sekarang ini dikenal dengan KKN, korupsi dan nepotisme. Itu dalam rangka mencegah itu. Pengawasan malaikat dan pengawasan melekat itu hampir sama ya pengertiannya gitu ya. Kalau pengawasan malaikat itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh malaikat atas tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Latif, yang tahu segala-galanya, yang mengetahui, mendengar, dan apa yang dilakukan oleh kita itu secara detail, itu sudah diketahui oleh Allah. Namun demikian, bagaimana kalau ini mengapa kok ditugaskan pada para malaikat itu? Karena ya supaya tidak nganggur saja malaikat itu, hanya beribadah begitu saja. Tugas ini juga seperti halnya tugas manusia sebagai khalifah fil ard. Itu malaikat juga melakukan pengawasan, ada yang mencabut nyawa dan lain sebagainya. Ini adalah tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah itu sudah mengetahui dengan sifat yang lembut, al-latif dan halus, ya. Jadi
seharusnya dengan sifat yang lembut yang halus itu kita bisa meneladani sifat itu, maka buah mengetahui sifat ini adalah mestinya merasa takut, ya, mestinya merasa gentar dan malu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui detail-detail keadaan kita, serta rahasia-rahasia dan ucapan serta perbuatan kita. Tidak ada yang luput sedikit pun di langit dan di bumi. Tidak ada sedikit pun yang luput di langit dan di bumi. Bahkan meski sebesar atom dari pengetahuan Tuhan Sang Pencipta, Sang Maha Pencipta segala sesuatu. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kita tampakkan atau yang kita rahasiakan? Itu juga sangat mustahil kalau tidak mengetahui. Sebagai pencipta itu mengetahui detail-detail dan bagaimana solusi-solusi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga seharusnya untuk bisa diketahui. Imam mengetahui. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 14. Katakan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi jika kata itu dimaknai maha lembut, maka buah mengetahui sifat ini adalah harapan akan kelembutan Allah dalam setiap ketentuannya dan kebelas kasihannya dalam segala dosa yang telah berlalu. Berakhlak dengan sifat ini adalah bersikap lembut dari hamba-hamba Allah. Sungguh Allah maha lembut pada hambanya. Tiada kelembutan pada suatu kecuali ia menghiasinya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idin. Ketika dua malaikat itu mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Ini istilah dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Soal bagaimana keadaan yang semestinya, ini wallahu a'lam bishawab, tapi ini ada kata-kata qaid yang diartikan sebagai duduk di sebelah kanan dan duduk sebelah kiri di setiap manusia. Karena malaikat itu kan banyak sekali dan banyak. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir tadi, sebelah kanan dan sebelah kiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kekuasaannya atas manusia, bahwa dialah yang menciptakannya dan pengetahuannya meliputi semua urusannya. Apa saja yang ditampakkan oleh manusia dan disembunyikan oleh manusia, Allah Maha mengetahui.
hingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia, kebaikan dan keburukannya. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah tahawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha malam takul au ta'mal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan terhadap umatku apa yang dibisikkan oleh hatinya selama dia tidak mengucapkannya atau mengerjakannya. Jadi Allah menugaskan kepada malaikat, itu istilahnya raqibun atidun, itu tidak mencari kesalahan. Ya. Seperti halnya polisi ataupun jaksa dan penegak-penegak hukum yang lain, tidak bisa menangkap seseorang, tidak bisa mempersalahkan seseorang kecuali ada bukti-bukti yang jelas gitu loh, bahwa ia melakukan perbuatan. Jadi Allah mengetahui bisikan manusia, niat manusia itu diketahui. Dia akan melakukan, berniat melakukan perbuatan kriminal. Itu Allah tahu. Tapi tidak mencatat terlebih dahulu sebagai orang yang melakukan perbuatan kriminal. Perbuatan kriminal belum dicatat sebagai perbuatan kriminal karena baru niat di dalam hati. Oleh karena itu seharusnya orang itu hati-hati, wahai para koruptor. Anda bisa lepas dari pengawasan melekat tapi tidak bisa lepas dari pengawasan malaikat. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi malaikat dan iblis itu bisa masuk kepada jiwa manusia itu melalui aliran darah. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, Allah mengilhamkan kepada setiap jiwa manusia fujur dan takwanya. Fujur, keburukan, takwa. Nah, kalau iblis dan malaikat itu masuk ke dalam jiwa manusia, kalau yang dominan itu fujurnya, maka dia sudah menjadi orang yang jahat. Kemudian apabila malaikat yang mendominasi, maka ketakwaanlah yang akan dicapai oleh manusia itu. Oleh karena itu, hadirin, oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang pengawas seharusnya menjadikan sifat-sifat yang melekat pada malaikat itu ada pada diri pengawas. Oleh karena itu,
waspadalah terhadap pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh para malaikat. Karena wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi dekat, lebih dekat daripada urat leher Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wa nahnu, kami, ya beserta para malaikat, aqrabu ilaihi min hablil warid. Pada itu berarti bukan Allah itu bertempat tinggal dekat sini, tidak itu. Itu hanya istilah bahwa saking dekatnya maka diistilahkan sebagai min hablil warid itu. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini dalam surat Qaf ayat 16. Yakni malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Menurut pendapat ulama yang menakwilkannya dengan pengertian ilmu Allah, sesungguhnya yang dimaksud hanyalah untuk menghapuskan pengertian dugaan adanya bertempat atau kemanunggalan, karena kedua sifat tersebut merupakan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menurut kesepakatan semua ulama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah dari keduanya. Tetapi bila ditinjau dari segi teks, ayat tersebut tidak menunjukkan ke arah pengertian pengetahuan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tak menyatakan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dan yang dia katakan hanyalah dan kami Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan dalam surah Qaf tadi ayat 17, yakni dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal perbuatan manusia. Anil yamini wa anis shimali qa'id. Tadi dua malaikat itu duduk di sebelah kanan dan yang satunya duduk di sebelah kiri. Itu hanya istilah saja, tapi bukan berarti manunggaling malaikat atau iblis dengan manusia, itu tidak. Kadang-kadang berjiwa malaikat, kadang-kadang berjiwa iblis. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya kedua malaikat itu selalu mengawasi, tidak luput sedikit pun, satu kata pun, satu perbuatan pun, baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan, tidak bisa lepas dari pengawasan malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini surah Qaf ayat 18.
Tiada satu kalimat pun dikatakannya melainkan ada malaikat yang selalu mengawasinya dan mencatatnya. Tiada suatu kalimat pun yang tertinggal dan tiada satu gerakan pun yang tidak tercatat oleh malaikat itu. Maka harus waspada. Pelaku koruptor itu tidak bisa lepas dari pengawasan malaikat. Meskipun dia mungkin bebas atau terlepas dari pengawasan melekat. Nah, untuk menghambat lajunya para pelaku korup, maka membangkitkan kembali semangat melakukan pengawasan melekat atau waskat yang diperlakukan sejak era Orde Baru berdasarkan Instruksi Presiden nomor 15 tahun 1983, Junto Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1989, kemudian sekarang khususnya untuk lingkungan lembaga peradilan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pengawasan melekat memiliki nilai strategis karena pelaksanaan pengawasan yang berada langsung dalam gerak operasional suatu instansi. Terlebih lagi bagi lembaga peradilan sebagai instansi yang melayani publik secara langsung. Pengawasan atasan langsung yang sering dikenal dengan built-in control itu merupakan cara pengawasan yang paling potensial karena jarak antara objek dengan subjek pengawasan itu begitu dekat sehingga setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat terlihat. Kecuali antara atasan langsung dengan mitra kerja yang bawahannya itu terjadi persekongkolan. Nah, kenapa? Sudah ada pengawasan melekat kok masih kecolongan istilahnya. Nah, ini karena ada persekongkolan ini. Kalau tidak ada persekongkolan, maka tidak mungkin akan terjadi. Persekongkolan dalam hal korupsi. Kalau dalam hal kebaikan, itu bukan persekongkolan, tapi kerjasama yang baik. Tahun. Makanya pengawas dan yang diawasi itu seharusnya mempunyai jiwa-jiwa malaikat yang nanti kita akan kami sampaikan soal bagaimana syarat-syarat sebagai seorang pengawas itu. Hierarkis dan kepemimpinan, tingkatan hierarkis harus jelas dan tegas dalam melakukan pengawasan melekat.
dalam pengertian siapa memimpin siapa. Pimpinan harus mampu memimpin dan mengendalikan, membina, mengarahkan, dan menggerakkan, serta memotivasi bawahannya dalam suatu tatanan budaya kerja yang profesional, efisien, dan efektif. Konferensi Internasional Anti Korupsi 2 tahun 1985 di New York, Amerika Serikat menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara langsung dan konsisten. Hanya pengawasan yang ketat korupsi dapat dicegah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengawasan melekat atau yang disebut dengan waskat adalah pengawasan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan yang dipimpinnya. Setiap pimpinan harus generalis, lebih banyak mendengar daripada menceritakan tentang keunggulan dirinya sendiri, menceritakan kelebihan-kelebihannya sendiri tanpa menceritakan soal-soal kekurangannya pada manusia, kepada yang dipimpin. Oleh karena itu, kita saling self-correction. Kita mengoreksi dirinya sendiri sampai di mana. Apakah di dalam melakukan pengawasan melekat itu sudah hampir sama dengan pengawasan malaikat atau belum? Masih banyak bicarakah para pemimpin kita mengarahkan kepada para bawahannya, atau sudah melakukan, mendengarkan keluhan-keluhan apa yang dirasakan oleh para bawahan. Oleh karena itulah, nantinya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh sebagai seorang pengawas. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu pemerintahan Islam. Dalam pemerintahan Islam dikenal adanya jabatan hisbah yang pejabatnya disebut muhtasib atau pengawas. Dr. Samir Aliyah dalam bukunya berjudul Nizamud Daulah wal Urf fil Islam, yang diterjemahkan dalam edisi Indonesia dengan judul Sistem Pemerintahan, Peradilan, dan Adat dalam Islam, itu menguraikan tentang persyaratan dan etika pengawas sebagai berikut ini. As-Sikti dalam kitabnya Adabul Hisbah mengatakan, bagi orang yang memangku jabatan pengawas harus memahami agama, menegakkan kebenaran, bersih dirinya, tinggi semangatnya, dikenal keadilannya,
memiliki ketegasan dan kearifan, kecerdasan dan pemahaman, mengetahui bagian-bagian perkara, peraturan masyarakat, tidak diremehkan oleh ketamaan, tidak ditimpa kelemahan kompromi dan persekongkolan, tidak takut kecaman siapapun dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki wibawa yang mencegah dari kemanjaan kepadanya dan ditakuti pelaku kriminal. Jadi pengawas itu harus punya nyali, dalam melakukan pengawasan, ditakuti oleh pelaku kriminal. Nah, bagaimana pelayanan publik dan pengawasan melekat? Kinerja pelayanan publik oleh peradilan dituntut lebih baik. Dalam banyak hal harus diakui bahwa kinerja pelayanan publik peradilan masih belum sempurna. Kita akui itu. Hal ini disebabkan antara lain, satu, tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan. Yang kedua, buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan publik yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal atau rule driven dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. Dan masih ada kelemahan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi peradilan digerakkan oleh peraturan dan anggaran, bukan digerakkan oleh visi dan misi. Ini yang perlu. Sehingga pengawasan melekat pun berjalan tanpa adanya arahan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada kita. Tidak ada anggaran pun bisa berjalan karena pengawasan melekat tidak membutuhkan biaya yang hanya inisiatif dari pengawas itulah, inisiatif melakukan pengawasan terhadap mitra kerja yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, dampaknya adalah pelayanan menjadi kaku, tidak kreatif dan tidak inovatif, sehingga tidak dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat yang selalu berkembang. Jaraknya yang dekat antara subjek dengan objek daripada pengawas, tidak perlu biaya, tidak perlu pengarahan. Maka seorang pengawas harus self correction atau self leader. Yang ketiga, budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan. Pengawasnya sering juga melanggar aturan. Gimana? Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama,
bukan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat itu bukan diri pengawas yang dilakukan. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Latif, yang lembut dan halus, maka pengawasan akan berhasil. Orang bersimpati, berempati kepada para pengawas. Karena tidak dilakukan mencari-cari kesalahan ataupun juga tidak marah-marah, harus dengan lembut dan halus. Nah, nanti tidak berwibawa dong pimpinan kalau tidak marah-marah. Bukan marah-marah, tetapi ketegasan. Kita kembali kepada yang di depan tadi, adalah harus tegas. Bukan berarti marah. Maka kalau yang terjadi adalah kemarahan, itu justru akan menjatuhkan kewibawaan seseorang pengawas daripada harus meningkatkan, daripada mengangkat wibawa. Integritas pun tidak akan terjadi. Oleh karena itu, jadikan orang pengawas itu memang harus marah-marah. Orang pengawas, pembina, harus marah-marah. Itu bukan sifat lembut Al-Latif yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya berakhlak dengan sifat Al-Latif itu yang dikemukakan, yang paling utama itu, supaya hasilnya maksimal, tidak dicemooh orang dan sebagainya. Cobalah kalau pimpinan banyak mendengar keluhan-keluhan yang dilakukan oleh bawahannya atau stafnya dan lain sebagainya, maka pimpinan yang hanya mengarahkan begitu saja, sebenarnya inisiatif dari yang bersangkutan seharusnya. Makanya tadi sifat Al-Latif itu harus diterapkan di dalam melakukan pengawasan itu. Oleh karena itulah, mari kita bukan saling mengawasi, tetapi dalam bahasa agama itu adalah watawa saubil haqqi watawa saubis saub. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.